Selamat datang di channel Syam Novels. Salam sejahtera dan salam bahagia. Novel ini ditulis oleh Jazuli Imam dan diterbitkan oleh Jelajah Sleman di Yogyakarta 2019. Selamat menikmati. Episode 3, Gerbang. Selalu ada titik di mana sesuatu bermula. November tahun 2009. Parkiran basement kampus. Sekar ke kampus lagi untuk pertama kalinya sejak Sekar yang sakit dan dianggap lari dari masalahnya. Seusai mematikan mesin motor, ia rasakan betul bunyi degup jantungnya semakin mengencang dan menulikan telinganya pada suara-suara lain di basement. Setelah terdiam berdiri beberapa saat, ia tarik nafasnya dalam-dalam, pundaknya naik, ia hembuskan nafasnya kencang. Sekar mulai melangkah meninggalkan basement untuk menuju lantai 3. Dalam setiap langkahnya yang berat, pikiran Sekar terus mengajaknya menerka-nerka tentang apa yang akan terjadi padanya hari ini di kelas. Bu Ani. Mahasiswa, HMJ, beasiswa, semua, seluruh kampus, apa yang akan mereka semua lakukan padaku, batinnya. Set, suara desis menghentikan langkah Sekar. Seseorang mendekat dari belakang. Sekar memejamkan mata, ditebaknya dalam hati, yang di belakangnya itu pasti seorang yang akan memberinya kata-kata yang tajam dan menyakitkan. Ini, biar tenang, kata seorang tersebut. Sekar membalikkan badannya. El berdiri di belakangnya mengulurkan sebuah map 3 portable lengkap dengan headsetnya. Gak usah dengerin kata orang, kata El sambil lebih dekat menyodorkan map 3 di tangannya. Nanti di kelas balikin lagi, lanjutnya sambil berlalu setelah Sekar menyambut tawarannya. El, panggilan Sekar menghentikan langkah El. Bareng, kata Sekar lagi sambil berjalan cepat menyusul El. Mereka pun berjalan bersama menuju kelas. El melangkah dengan tenang dan biasa, meski semua yang ditemuinya di jalan memperlihatkan wajah memendam terka dan duga yang luar biasa. Sementara Sekar yang sedang berusaha mengabaikan segalanya dengan musik dari El di telinganya, akhirnya dapat melangkah dengan perasaan yang sama seperti El. Melewati pintu kelas, Sekar melepas headset di telinganya lalu duduk bersama El di bangku paling belakang. Tanpa musik di telinganya, suara-suara dan kenyataan kembali menjatuhkan mental Sekar. Ia merasa takut pada semua orang. Rais datang, Meli datang, orang-orang satu persatu datang. Sekar terus menunduk dan menyibukkan diri dengan berpura-pura membuka buku-buku. Saat masuk kelas dari pintu sampai tempat duduk, Rais terus saja melihat ke arah Sekar. Setelah meletakkan tas dan minuman kemasannya, Rais hampiri Sekar dan mengajaknya keluar sebentar. Ada kepentingan yang harus dibicarakan, katanya. Dan oleh sebab kelas belum dimulai, Sekar menuruti Rais. Sekar dan Rais pun bicara di luar kelas, sampai akhirnya Bu Ani datang. Selamat pagi, Bu Ani melintas tak lama setelah Sekar dan Rais sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing. Presentasi kelompok 6 ya, kata Bu Ani lagi sesampainya di meja. Bu Ani mengambil daftar presensi lalu berjalan ke deretan meja tengah terdepan. Sekilas ia tengok isi kelas, pandangannya berhenti dan menajam ke sudut belakang, tempat El dan Sekar duduk pagi itu. Tenang, El menggenggam tangan Sekar yang gemetaran. Orang dengan kebenaran, tidak ada alasan untuk tidak tenang. Itu tidak berlaku di negara ini, balas Sekar sambil melepaskan tangannya dari genggaman El. Kelompok presentasi maju ke depan. Lembar presensi diberikan Bu Ani untuk seperti biasa digilir memutar kelas guna ditandatangani oleh mahasiswa yang hadir. Asu, kata El pelan setelah lembar presensi sampai di tangannya. El, ucap Sekar spontan. Wajahnya penuh tanya. El menunjukkan lembar presensi kepada Sekar. Nama El dan Sekar dicoret Bu Ani dari daftar. Sekar terkejut dan bingung melihatnya. Matanya memerah berkaca-kaca. Ia tak tahu harus berbuat apa. Punya tip X? Tanya El pada Sekar. Hah? Sekar masih bingung. El membuka kotak pensil Sekar. Ia tip X namanya di lembar presensi yang dicoret Bu Ani. Kemudian ia tulis ulang lagi namanya di absensi dengan pulpen. Ini, dengarkan hati nuranimu, kata El sambil mengangkat tip X dan menawarkannya kepada Sekar. Sokrates, kata El lagi sambil menatap mata Sekar dan menanamkan kekuatan di dalamnya. Sekar pejamkan matanya beberapa saat. Dan dengan sedikit keraguan, akhirnya Sekar meraihnya juga. Dia timpa coretan Bu Ani dengan tip X. Melihat Sekar yang masih sedikit takut, El membantunya. El tuliskan nama Sekar kembali di absensi. Sekar Indurasmi, tulis El. Asteris asteris asteris. Sabtu sore, rapat anggota di Sekre HMJ.
Setelah yang terjadi pada kelas Bu Ani, insiden Tipex beberapa waktu yang lalu, perlahan nama baik Sekar kembali pulih. Kawan-kawannya yang dulu hilang kini kembali dengan pelukan dan jabat tangan yang hangat kepada Sekar. Tidak ada lagi cibiran-cibiran dan pandangan tajam yang menghampiri Sekar lagi. Sekar kembali. Begitulah headline di buletin mingguan kampus itu. Dari awal, saya sudah yakin Sekar bisa menyelesaikan masalah ini. Mas Dani mengapresiasi. Saya itu kenal Sekar kok. Dia itu anak baik. Kalau tidak baik tidak mungkin dia bisa duduk di sini sebagai ketua kita. Terima kasih, Mas, kata Sekar pelan dengan kepala yang terus menunduk. Iya, Mas. Sekar itu orang baik. Kita semua tahu itu. Rais menyambung Mas Dani. Rais. Sekar menolak ditinggikan. Semua masalah yang kemarin-kemarin itu, memang lagi sialnya si Sekar saja yang bertemu dengan El. Semua itu ulah si El urakan itu, kata Rais dengan percaya dirinya di lingkaran kawan-kawan HMJ. Ah, andai Mas Dani dan semua yang di sini melihat wajah El di kelas itu, lanjutnya. Sudah, Rais, Sekar mencoba memotong. Baru pertama kali aku lihat El tersudut dan tidak berkata-kata seperti itu, Meli menyambung Rais. Seluruh anggota yang hadir di pertemuan itu penasaran. Dan oleh karena sudah tidak ada agenda yang dibahas, Rais diminta menceritakan kejadian terakhir di kelas Bu Ani terkait El dan Sekar. Presensi kelas itu kembali ke Bu Ani. Rais bercerita dengan antusias. Beliau marah dan meneriaki nama El dan Sekar. Bu Ani yang sangat tersinggung, memerintahkan El dan Sekar keluar dari kelas, tapi ya seperti biasa. El melawan, Meli menyambung mendukung Rais. El mempertanyakan alasan Bu Ani kenapa namanya dan Sekar dicoret dan kenapa dia dan Sekar diusir dari kelas. Rais melanjutkan ceritanya. Bu Ani tidak mau menjawabnya. Lawong sudah jelas, seluruh kampus tahu kesalahan El dan Sekar. Yang ada, Bu Ani semakin marah dan kembali meminta El dan Sekar keluar dari kelasnya. Lanjut Rais lagi. Aku dengar ini semua berkat kalian berdua, kata Mas Dani kepada Rais dan Meli. Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Sekali lagi, seperti halnya Mas Dani, aku juga yakin bahwa Sekar itu orang yang baik, kata Rais sambil melemparkan senyumnya kepada Sekar, yang sedari tadi hanya menunduk dan tak banyak bicara. Waktu itu, aku merasa perlu untuk berdiri dan bicara, Rais melanjutkan. Aku katakan kepada Bu Ani bahwa semua adalah kesalahpahaman. Dari hari pertama masalah ini dimulai, Sekar ini sama sekali tidak terlibat. Sekar dijebak El, mengenai mereka bolos bersama, isu mereka saling jatuh cinta, dan mengenai foto mereka berdua yang dipakai untuk kawan-kawan jurnalistik itu pun semua adalah perbuatan El. Mana mungkin Sekar mau sama El? Ku sampaikan pada Bu Ani bahwa mengenai coretan yang ditulis ulang di absensi itu pun adalah juga sama, semua perbuatan El. Aku meminta Bu Ani untuk berpikir kembali dan mengingat tentang siapa Sekar dan siapa El. Aku minta Bu Ani melihat track record mereka. Aku katakan bahwa tidak mungkin Sekar melakukan semua ini atas kemauannya. Sekali lagi ku sampaikan, ini semua perbuatan El. Mendengar penjelasanku, Bu Ani bertanya kebenarannya kepada Sekar. Tapi Sekar diam saja, mungkin karena Sekar takut, sahut Meli. Sebab waktu itu ia duduk di sebelah El. Ya, Rais mengambil alih ceritanya kembali. Tapi aku tidak tinggal diam. Aku terus bicara meyakinkan Bu Ani. Meski berkali-kali El menunjuk-nunjukku dan mengancamku, tapi aku tidak takut, aku tidak berhenti. Bahkan di kelas itu aku mendapatkan dukungan dan kesaksian. Seorang mahasiswa yang duduk di samping Sekar ikut bicara. Katanya ia melihat El menggenggam tangan Sekar, namun Sekar tak mau dan menarik tangannya kembali. Selain itu ia juga pernah mendengar El bicara kasar pada Sekar. Saksi itu bilang ia mendengar El berkata, "Asu," pada Sekar di sana. Semua yang ada di kelas mendukung Sekar. Aku buka satu hal lagi ke Bu Ani. Aku katakan pada Bu Ani bahwa si El itu, di luar kelas, selalu menyebut Bu Ani dengan sebutan si anjing. Aku minta dukungan kelas untuk menguatkan tuduhanku. Seluruh kelas tertawa dan mengangguk-angguk. El tidak bisa berkata-kata kala itu. Di waktu yang sama, Meli berjalan menghampiri Sekar untuk memberikan dukungan dan membujuknya untuk bicara. Dan akhirnya, Bu Ani yang sudah teramat kesal, bertanya lagi kepada Sekar, apakah betul semua itu, Sekar? Alhamdulillah, Sekar pun bicara. Ya, ini semua perbuatan El.
Ya singkatnya, begitulah cerita pada pagi yang menakjubkan itu. Rais menutup ceritanya. Hebat kamu Rais, kata salah seorang anggota di sana. Sungguh berani, sahut anggota lainnya. Semua sudah lewat, kata Rais lagi. Yang terjadi, di sore yang bahagia ini, Sekar kembali di antara kita. Sekar kembali, kata Rais lagi mengakhiri ceritanya yang dramatis. Luar biasa, kami semua berhutang padamu, kata Mas Dani kepada Rais. Juga pada Meli. Kalian tidak hanya menyelamatkan Sekar, melainkan juga menyelamatkan muka HMJ. Kecuali Sekar, semua yang hadir di sana bertepuk tangan dan mengapresiasi Rais dan Meli. Dua orang itu dianggap telah menunjukkan sosok keberanian dan solidaritas yang luar biasa. Bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.